Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik. Oke. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zon politikon yang kemudian terus berkembang menjadi polites, politea, politika, lalu terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. Selanjutnya ada tujuan politik. Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik, maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang terakhir, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya, ada konsep politik. Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, umum, dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara, seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, makna segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat. Konsep pengambilan keputusan menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan. Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, seperti contoh, kepala negara maupun ketua partai politik. Konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian di sini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat. Dan selanjutnya ada perilaku politik. Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Berikut ini beberapa sikap perilaku politik. Yang pertama, radikal. Seringkali kita mengenal kata radikal, namun untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendirian dan tidak mudah diajak kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati. Sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri. Yang kedua, liberal. Perilaku politik satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju.
Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat. Yang ketiga ada konservatif. Perilaku konservatif adalah sesuatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat ada moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal. Yang kelima, status quo. Perilaku politik. Status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari apa itu politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.